kuning timah guling kacai ieu jenteng mah teu boga munding supaya mah boga sinyai si utun mah jeung si inyi si utun mah anu ngajurung ka induk si inyi mah anu ngajaya karama si utun mah anu ngajurung rahayu si inyi mah anu ngajaya boga ati luhur mah cadas kumantu. Banten memiliki banyak kebudayaan yang beraneka dengan sejarahnya yang memberikan banyak pengaruh dalam lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang kemudian menjadi unsur kebudayaan menciptakan sekelompok masyarakat yang mempertahankan dan menjaga warisan karuhun. Adalah Lebak, salah satu daerah yang memiliki warisan kebudayaan yang hingga saat ini masih menjaga dan memegang teguh adat istiadat. Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan, keberlangsungan kehidupan yang berlangsung dan sampai saat ini masih terjadi juga ditentukan sangat besar oleh ketersediaan pangan. Namun kerap kali pengelolaan yang dilakukan dalam mengatur ketersediaan pangan bahkan membentuk ketahanan pangan masih mendapatkan sejumlah masalah besar. Salah satu faktor terbesarnya adalah masih sangat dominannya ketergantungan manusia dalam hal pangan terhadap ketersediaan pangan di alam, sehingga ketika alam sudah tidak produktif lagi menghasilkan pangan, maka kebutuhan manusia mulai terganggu. Di era modern seperti sekarang ini, visi ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat jumlah penduduk dan kebutuhan yang semakin meningkat, sedangkan sumber daya alam dan ketersediaan pangan yang ada tidak pasti untuk dapat memenuhi kebutuhan yang datang di masa kini dan masa mendatang. Di era Orde Baru, pemerintah pernah menggagas mengenai ketahanan pangan dan swasembada pangan dan berhasil diwujudkan pada masa itu. Tapi lagi-lagi itu tidak berlangsung lama, karena pada kenyataannya sampai saat ini kebutuhan pangan di negeri ini, di Indonesia, masih banyak bergantung pada komoditi impor. Sehingga dengan mengingat hal itu, mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia merupakan tantangan besar dan hal yang sangat sulit untuk diwujudkan mengingat stabilitas ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada stabilitas ekonomi global. Karena logikanya, ketika Indonesia mengambil pangan dari negara lain, maka ketersediaan pangan yang dibutuhkan oleh Indonesia akan sangat bergantung pada proses dan aktivitas ekonomi global. Bahkan di era Orde Baru pun, ketika Indonesia telah berhasil menggagas ketahanan pangan, tapi tetap saja ketika terjadi krisis besar-besaran di Asia dan di beberapa negara lain di dunia, Indonesia juga terpapar dampak yang cukup keras dari krisis ekonomi tersebut. Di samping carut-marutnya ketahanan pangan di Indonesia saat ini dan masih minimnya kemampuan kita dalam membentuk ketahanan pangan di tingkat nasional, ada hal menarik di sudut, di pelosok, di daerah yang tidak terjamah oleh teknologi, tidak terpapar oleh televisi, dan tidak tersiar oleh media. Tetapi di sana terbentuk satu konsep ketahanan pangan yang luar biasa yang dibentuk oleh masyarakat adat. Mereka hidup dalam satu kelompok adat bernama Kasepuhan Cisungsang. Kasepuhan Cisungsang merupakan satu daerah adat yang terletak di pesisir dan pelosok ujung selatan Provinsi Banten, tepatnya di Kecamatan Citorek, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di sana hidup cukup banyak kearifan lokal yang ada, dari mulai pertanian, tradisi, kesenian, hingga cara hidup yang tidak biasa, tapi mampu menghadapi tantangan pangan, bahkan di era modern seperti saat ini. Konsep sederhana yang mereka tawarkan adalah dengan adanya leuit
sebagai lumbung padi masyarakat adat yang dengan itu ketahanan pangan mereka dalam hal kebutuhan pokok seperti beras tidak lagi menjadi masalah. Bahkan tercatat ketika 98 terjadi krisis moneter, masyarakat adat di sana sama sekali tidak terganggu dan tidak mendapatkan dampak dari krisis moneter tersebut. Salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat di sana, terutama dalam aktivitas sehari-hari yang sebagian besar masyarakatnya melakukan itu, yaitu bertani. Mereka sangat kental sekali dengan kegiatan gotong royong yang diilustrasikan oleh video tadi, menggambarkan bagaimana mereka melakukan kerjasama dalam menggarap sawah dengan warga-warga lain di sekitar mereka, sehingga tidak pernah ada biaya yang dikeluarkan oleh satupun masyarakat yang memiliki sawah, karena semua aktivitas dan kegiatan menggarap sawah dilakukan dengan cara gotong royong. Salah satu tradisi yang biasa mereka lakukan adalah dengan menabung padi di leit. Setiap kepala keluarga biasanya akan memiliki satu leit atau lumbung padi yang akan mereka gunakan untuk menyimpan beras atau padi persediaan pangan mereka. Kemudian dalam skrup yang lebih besar, masyarakat adat punya satu leit yang merupakan leit adat dengan label kepemilikan bersama yang dinamakan dengan leit gede, atau dalam bahasa Indonesia berarti leit besar. Leit itu berisi persediaan pangan berupa padi yang dikumpulkan oleh setiap masyarakat dan kepala keluarga dari sedikit hasil panen mereka, yang tujuannya adalah leit itu akan digunakan ketika musim paceklik tiba. Tetapi yang luar biasa adalah selama leit itu ada dan selama kesepuhan itu berdiri, maka tercatat tidak pernah ada terjadi satu kali pun paceklik melanda mereka. Bahkan kepala adat di sana menyebutkan bahwa ada padi di lumbung padi tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa ternyata satu prinsip lokal yang mengelola satu sistem pertanian mampu bertahan dari gempuran kebutuhan pangan di masa kini. Bahkan ketika orang-orang sibuk mencari cara bagaimana membentuk ketahanan pangan, ternyata tanpa disadari ada satu sistem local wisdom yang mampu mengelola itu dan bahkan terbukti serta teruji menghasilkan ketahanan pangan yang luar biasa. Beberapa cuplikan yang ditayangkan dalam video ini menggambarkan bagaimana kemudian mereka mensyukuri keberkahan dari ketersediaan pangan yang selama ini mereka nikmati dengan melakukan tradisi tahunan yang bernama Seren Tahun, berupa ucapan syukur dan syukuran terhadap hasil panen mereka yang dilaksanakan rutin setiap tahun. Indonesia adalah negara dengan sejuta kekayaan alam dan juga beragam tradisi serta kearifan lokal. Tanpa disangka dan tanpa kita duga, ternyata konsep ketahanan pangan yang ideal justru muncul dari satu sistem lokal yang mungkin tidak kita kenal. Dari kesepuhan Cisungsang, dari cara arif yang mereka lakukan dalam bertani, dari kebijaksanaan hidup yang telah mereka terapkan selama ratusan tahun, semoga kita bisa belajar bagaimana caranya membentuk ketahanan pangan yang ideal. Indonesia dengan banyak kearifan lokal lainnya di seluruh penjuru negeri ini mampu mempertahankan pangan dengan dimulai dari kesepuhan Cisungsang. Saya percaya bahwa Indonesia punya caranya sendiri dalam membentuk ketahanan pangan, bentuk ketahanan